Menurut Babat Dermayu, penghuni pertama daerah Indramayu adalah Raden Arya Wiralodra yang berasal dari Bagelen, Jawa Tengah, putra Tumenggung Gagak Singalodra, yang gemar melatih diri olah kanuragan, tirakat, dan bertapa. Pada suatu hari diceritakan, Raden Wiralodra tapa berata dan semedi di perbukitan Melaya di kaki Gunung Sumbing. Setelah melampaui masa 3 tahun, ia mendapat wangsit. Hai Wiralodra, apabila engkau ingin berbahagia berketurunan di kemudian hari, carilah lembah Sungai Cimanuk. Manakala telah tiba di sana, berhentilah dan tebanglah belukar secukupnya untuk mendirikan pedukuhan, dan menetaplah engkau di sana. Kelak tempat itu akan menjadi subur makmur, serta 7 keturunanmu akan memerintah di sana. Dengan didampingi Ki Tinggil dan berbekal senjata cakra undaksana, berangkatlah mereka ke arah barat untuk mencari Sungai Cimanuk. Pada suatu senja, sampailah mereka di sebuah sungai. Wiralodra mengira sungai itu adalah Cimanuk, maka bermalamlah di situ. Dan ketika pagi hari bangun, mereka melihat ada orang tua yang menegur dan menanyakan tujuan mereka. Wiralodra menjelaskan apa maksud dan tujuan perjalanan mereka. Tetapi orang tua itu berkata bahwa sungai tersebut bukanlah Sungai Cimanuk, karena Cimanuk telah terlewati dan mereka harus kembali lagi ke arah timur laut. Setelah berkata demikian, orang tersebut lenyap, dan orang tua itu menurut riwayat adalah Ki Boyut Sidum, Kidang Penanjung dari Pajajaran. Ki Sidum adalah seorang panakawan Tumenggung Sri Baduga yang hidup antara tahun 1474 sampai 1513. Kemudian Raden Wiralodra dan Ki Tinggil melanjutkan perjalanan menuju timur laut, dan setelah berhari-hari berjalan, mereka melihat sungai besar. Wiralodra berharap sungai tersebut adalah Sungai Cimanuk yang ditujunya. Tiba-tiba dia melihat kebun yang indah, namun pemilik kebun tersebut sangat congkak, hingga Wiralodra tak kuasa mengendalikan emosinya. Ketika Wiralodra hendak membanting pemilik kebun itu, orang itu lenyap, hanya ada suara. Hai cucuku Wiralodra, ketahuilah bahwa hamba adalah Ki Sidum, dan sungai ini adalah Sungai Cipunegara. Sekarang, teruskanlah perjalanan kalian ke arah timur. Manakala menjumpai seekor kijang bermata berlian, ikutilah di mana kijang itu lenyap, maka itulah Sungai Cimanuk yang kalian cari. Ki Sidum adalah seorang ulama besar dari Ligung Majalengka yang pulang berkelana dari Banten untuk pulang ke Ligung Majalengka, kemudian bertemu dengan Raden Arya Wiralodra. Makom dan petilasannya ada di Desa Bantarwaru, Kecamatan Likung, Kabupaten Majalengka. Saat mereka melanjutkan perjalanan, bertemulah dengan seorang wanita bernama Dewi Larawana yang memaksa untuk dipersunting Wiralodra. Namun Wiralodra menolaknya hingga membuat gadis itu marah dan menyerangnya. Wiralodra mengeluarkan cakranya ke arah Larawana. Gadis itu pun lenyap bersamaan dengan munculnya seekor kijang. Wiralodra segera mengejar kijang itu yang lari ke arah timur. Ketika kijang itu lenyap, tampaklah sebuah sungai besar. Karena kelelahan, Wiralodra tertidur dan bermimpi bertemu Ki Sidum. Dalam mimpinya itu, Ki Sidum berkata bahwa inilah hutan Cimanuk yang kelak akan menjadi tempat bermukim. Setelah ada kepastian lewat mimpinya, Wiralodra dan Ki Tinggil membuat gubuk dan membuka ladang. Mereka menetap di sebelah barat ujung Sungai Cimanuk. Padukuhan Cimanuk makin hari makin banyak penghuninya. Di antaranya seorang wanita yang begitu cantik yang bernama Nyi Endang Dharma.
Karena kemahiran Nyi Endang dalam ilmu kanuragan, telah mengundang Pangeran Guru dari Palembang yang datang ke Lembah Cimanuk bersama 24 muridnya untuk menantang Nyi Endang Darma. Namun semua tewas dan dikuburkan di suatu tempat yang sekarang terkenal dengan makam Selawe. Untuk menyaksikan langsung kehebatan Nyi Endang Darma, Raden Wiralodra mengajak adu kesaktian dengan Nyi Endang Darma. Namun Nyi Endang Darma kewalahan menghadapi serangan Wiralodra, maka dia meloncat terjun ke dalam Sungai Cimanuk dan mengakui kekalahannya. Wiralodra mengajak pulang Nyi Endang Darma untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan padukuhan. Namun Nyi Endang Darma tidak mau dan hanya berpesan, jika kelak Tuan hendak memberi nama padukuhan ini, maka namakanlah dengan nama hamba. Kiranya permohonan hamba ini tidak berlebihan, karena hamba ikut andil dalam usaha membangun daerah ini. Untuk mengenang jasa orang yang telah ikut membangun padukuhannya, maka padukuhan itu dinamakan Dharma Ayu, yang di kemudian hari menjadi Indramayu. Mayoritas penduduk Indramayu adalah orang Jawa dengan etnis Dermayu yang populasinya ikut berkembang dengan signifikan. Beberapa etnis lainnya juga dapat ditemukan di daerah ini, yaitu orang Bugis yang sudah ada sejak lama, kemudian orang Melayu dan Betawi migrasi dari Bekasi. Orang Sunda migrasi dari Tegal Kalong Sumedang, Tasikmalaya, dan Bandung sejak zaman pengungsian. Orang Madura yang bermigrasi sebagai pembuka usaha kecil. Selain itu, juga dari Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Minangkabau. Sebagai daerah di pesisir utara, Indramayu dikenal sebagai daerah agraria dan maritim melalui potensi alam. Selain itu, pelabuhan dan jalan raya Pantura menjadi pusat perekonomian sebagai daerah pasar yang ramai menjual beberapa komoditas. Maka dengan demikian, berbagai penduduk dari luar daerah melakukan perpindahan penduduk ke daerah ini. Pada penduduk Indramayu memiliki keagamaan mayoritas Islam, beberapa agama minoritas yaitu Kristen, Kejawen, Hindu, dan Konghucu. Cerita Padukuhan Dharma Ayu adalah salah satu catatan sejarah daerah Indramayu. Namun ada beberapa catatan lainnya yang juga berkaitan dengan proses pertumbuhan daerah Indramayu. Antara lain, berita yang bersumber pada Babat Cirebon bahwa seorang saudagar Cina beragama Islam bernama Ki Dampu Awang datang ke Cirebon pada tahun 1415. Ki Dampu Awang sampai di desa Junti dan hendak melamar Nyi Gedeng Junti, namun ditolak oleh Ki Gedeng Junti. Di sini dapat disimpulkan bahwa desa Junti sudah ada sejak tahun 1415. Catatan dalam buku Purwakacaruba Nagari mengenai adanya desa Babadan, di mana pada tahun 1417 Masehi, Sunan Gunung Jati pernah datang ke desa Babadan untuk mengislamkan Ki Gede Babadan, bahkan menikah dengan putri Ki Gede Babadan. Di tengah kota Indramayu ada sebuah desa yang bernama Desa Lemah Abang. Nama itu ada kaitannya dengan nama salah seorang wali Songo, Syekh Siti Jenar, yang dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang. Berarti dengan demikian ada kemungkinan Syekh Lemah Abang pernah tinggal di desa tersebut atau setidak-tidaknya dikunjungi olehnya untuk mengajarkan agama Islam. Sedangkan catatan dalam teori Tom Faires, bangsa Portugal pada tahun 1511 saat itu berada di Malaka antara 1513 sampai 1515. Penguasa Portugal mengirimkan Tom Faires ke Nusantara. Dalam catatan harian, Tom Faires menjelaskan tentang kedatangannya ke beberapa pelabuhan yang ada di Pulau Jawa. Pada tahun 1513 sampai 1515, Tom Faires mendatangi beberapa pelabuhan di pesisir utara Pulau Jawa, yakni Batavia, Daramayo, dan Damma. Bahwa daerah itu mempunyai pelabuhan serta memiliki jalur rempah. Tom Faires menjelaskan pelabuhan Cimanucaon
adalah perbatasan wilayah kerajaan Dermayu dan kerajaan Sunda Pajajaran. Jadi maksud Tom Virus tentang perbatasan kerajaan di Camanucaon adalah Sungai Cipunegara, Pamanukan di Subang. Tom Virus sangat jelas mencatat nama pelabuhan Daramayo atau Dermayu di Indramayu. Melihat bukti-bukti tersebut diperkirakan pada abad ke-16 Masehi, daerah Indramayu sekarang atau sebagian daripadanya sudah dihuni manusia. Demikian kisah singkat sejarah tentang asal-usul Indramayu. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin meluruskan sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ciao!